إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Nikmat yang sedemikian banyak dan karenanya patut untuk kita syukuri sebagai bentuk wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang telah lalu, saya membicarakan terkait generasi Z, generasi yang tengah menjadi sorotan pada masa sekarang ini. Di antara ciri generasi Z, Gen Z, mereka begitu akrab dengan media sosial atau yang disebut dengan media digital. Keakraban mereka sedemikian masif dan mereka bersifat adaptif, mudah sekali menyesuaikan diri dengan perangkat yang sedang naik daun pada tahun-tahun ini. Perangkat yang menggunakan teknologi digital. Di satu sisi, sebagai orang tua, ada kekhawatiran perangkat ini membius Gen Z ke arah yang tidak tepat. Itu kekhawatiran.
Dan lebih jauh daripada itu, membawa mereka ke satu alam yang alam itu jauh dari jangkauan generasi-generasi sebelumnya. Sebelum generasi Gen Z itu timbul, generasi-generasi sebelumnya, orang-orang tua mereka adalah orang tua yang sebahagian dari mereka bahkan gagap menghadapi perkembangan ini. Gagap teknologi, gaptek. Sehingga ketika Gen Z, generasi Z ini begitu bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada, maka kekhawatiran-kekhawatiran itu timbul. Ya. Bagaimanapun juga dampak dari teknologi digital, terutama dari HP Android, itu sangat besar pengaruhnya kepada anak-anak Gen Z. Ya. Mengapa demikian? Karena kehadiran teknologi di tengah mereka setidaknya menyedot perhatian atau fokus mereka kepada hal-hal yang penting yang semestinya dilakukan oleh mereka. Kita sering mendengar Gen Z turun prestasi belajarnya setelah berakrab-akrab dengan perangkat teknologi tersebut. Ya, kita sebut HP Android misalnya. Gen Z mengalami penurunan kemampuan untuk menghafal Al-Quran misalkan, atau pelajaran lainnya, karena dipengaruhi oleh perangkat digital tersebut. Dan itu realita, itu ada fakta di lapangan yang seperti itu. Belum lagi pola perilaku pun akan berubah ketika Gen Z ini dipengaruhi oleh perangkat teknologi yang ada. Tentu kita tidak bisa menampik istilah-istilah yang ada di dunia maya misalnya, itu masuk ke dalam benak anak-anak kita. Jadi ada satu bentuk kekhawatiran, sehingga dikhawatirkan Gen Z itu kemudian lalai dengan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Beberapa orang tua mengeluhkan karena anaknya sudah kecanduan HP misalkan. Nah, dengan kecanduan HP itu prestasi belajar pun kemudian menurun. Tapi itu adalah salah satu dampak dampak kehadiran media digital tersebut. Sehingga para orang tua tentunya kalau tidak ingin anak-anaknya terpengaruh oleh perangkat teknologi tersebut, hendaklah pandai memanage. Mungkin menghilangkan sama sekali akan sulit. Karena sekarang permasalahannya perangkat tersebut juga memiliki nilai positif. Nilai positifnya apa? Nilai positifnya diantaranya perangkat tersebut bisa digunakan untuk menimba ilmu dengan para masyayikh yang berada di Timur Tengah misalnya. Melalui pembelajaran online, itu adalah satu realita bahwasannya perangkat itu dibutuhkan.
Ya, pembelajaran online. Artinya, satu sisi anak-anak kita pun jangan sampai misalnya tidak mengerti sama sekali. Karena itu berarti akan menghambat hubungan dia, ya, komunikasi dia dengan masyayikh kalau dia berkesempatan untuk bisa menuntut ilmu secara online. Ya, secara online. Ya, sekarang kan banyak asatidzah pun belajar dengan online dengan para masyayikh di luar sana. Jadi satu sisi perangkat ini adalah perangkat yang bukan menakutkan, bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi justru memberi manfaat. Justru memberi manfaat. Nah, itulah yang perlu untuk kemudian anak-anak kita diedukasi. Diberi pembelajaran tentang cara memanfaatkan perangkat dengan teknologi di masa sekarang ini. Ya, misalnya HP Android. Sebagai orang tua harus bisa untuk menjelaskan kepada anak-anak sisi positif, sisi yang akan mendukung kegiatan thalabul ilmi mereka. Ya. Ya. Sisi itu yang perlu diedukasikan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka mengetahui cara menggunakan perangkat dengan teknologi yang ada sekarang ini. Untuk apa? Untuk manfaat diantaranya menuntut ilmu dengan para masyayikh. Itulah sebenarnya yang perlu diedukasikan. Nah, beberapa Gen Z yang kemudian terbius oleh, ya, sebut saja HP Android misalnya, karena mereka belum mendapatkan edukasi tentang cara menggunakan HP Android tersebut. Akibatnya, mereka menggunakan HP Android itu pun secara liar. Secara liar artinya apa? Ya, berdasarkan keinginan mereka. Berdasarkan hawa nafsu mereka. Mereka tidak tahu bahwasannya di balik teknologi itu ada satu manfaat besar bagi kehidupan mereka. Yaitu dalam hal menuntut ilmu kepada para masyayikh. Nah, jadi sisi itu yang perlu untuk, salah satunya, sisi itu yang perlu untuk diedukasikan. Ya, diedukasikan. Sekarang banyak akhwat, umahat bahkan belajar mengikuti pelajaran online, ya. Ada yang online langsung, ya, mengikuti di Masjid Nabawi sana, sementara mereka akhwat, umahat ada di Indonesia. Artinya dengan teknologi yang ada, ya, untuk memperkaya, ya, untuk memperkaya diri dengan ilmu itu bisa dicapai. Biidznillah. Nah, jadi edukasi Gen Z ini untuk bisa memanfaatkan perangkat, ya, digital itu sesuai dengan asas manfaat, ya, yang sekiranya itu bisa memberikan manfaat. Hal-hal yang sekiranya akan mengurangi ataupun bahkan menjadikan anak itu malas belajar, nah itu harus dihindari. Harus dijelaskan juga, dengan perangkat ini kalian bisa main game, ya, bisa main ya, macam-macam lah permainan di situ. Tapi itu semua akan menghabiskan waktu yang tentu itu tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Artinya, ya memang satu sisi dengan perangkat teknologi itu Gen Z akan bisa melakukan yang demikian. Tetapi ketika diedukasi, diarahkan, dibimbing, ya, mudah-mudahan perangkat itu justru memberikan satu manfaat yang sangat besar kepada Gen Z itu sendiri. Ya, apakah anak-anak pesantren bisa? Ya, kenyataannya seperti itu sekarang.
Di pondok, di pesantren tidak pernah ada pelajaran masalah komputer, tidak ada masalah laptop, tidak ada masalah perangkat teknologi sekarang, tidak ada pelajarannya. Tapi anak-anak bisa. Anak-anak pondok bisa. Ya. Belajar bahasa asing dari online itu juga bisa. Ya. Mengurus SKCK ke Mabes Polri melalui online, dia nggak datang. Dia tidak datang ke Mabes Polri, melalui online saja. Bisa. Ya. Kemudian mengambil SKCK fisiknya melalui temannya yang ada di Jabodetabek ini untuk diambilkan, diberi surat kuasa, setelah itu dapat. Apakah mereka di pondok pesantren diajarkan cara-cara begitu? Menggunakan aplikasi dan seterusnya? Tidak. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya, anak-anak pondok mampu. Ya, mampu tanpa harus kursus, tanpa harus melakukan pembelajaran secara khusus. Ya, mereka, ya itu tadi ciri daripada Gen Z ini, mereka begitu adaptif, akrab. Ya, mudah sekali menyesuaikan dengan perangkat yang kita sebut sebagai HP Android itu. Ya, itu satu kenyataan realita yang kita melihat langsung begitu. Ya, sehingga perlu untuk kita memberikan edukasi agar bisa benar menggunakan perangkat teknologi tersebut. Benar-benar untuk memberikan manfaat, baik secara keilmuan, manfaat keduniaan, manfaat ya keakhiratan, dan lebih daripada itu ya akidah, manhaj, ya akhlak anak-anak Gen Z pun, ya generasi Gen Z pun terjaga, terpelihara. Itu yang kita harapkan. Maka ya, penting sekali bagi kita ya untuk benar-benar memahamkan ya kepada anak-anak terkait dengan ya, penggunaan alat tersebut. Satu contoh misalnya, ketika anak itu menggunakan perangkat berteknologi tersebut, mungkin akan di situ ya, semacam pergeseran, naudzubillah, ya, dari role model yang ada. Role model itu artinya apa ya? Panutan. Ya, panutan. Kemudian di dalam perangkat lunak itu mungkin seseorang ya, berusaha ya, untuk menjadi influencer. Ya. Influencer itu artinya figur publik. Ya. Nah, istilah-istilah seperti itu, ya. Ya. Kemudian nanti ada followernya, pengikutnya. Nah, itu yang sedikit banyak ataupun bisa mempengaruhi pola pikir, bisa mempengaruhi sikap, bisa mempengaruhi ya, pemahaman dari Gen Z terhadap isu-isu seperti itu. Ya, misalkan dia mengadopsi influencer siapa, misalkan dia mengambil role model siapa. Yang semestinya role model itu di masa sekarang yang dijadikan sebagai panutan adalah ya, para ulama tentunya. Tetapi Gen Z ya, dengan teknologi itu bisa kemudian mengubah persepsi mereka, pandangan mereka terhadap ulama tersebut. Nah, sehingga bergeser. Dia bukan kepada role modelnya ulama, tetapi kepada influencer. Sudah figur publik yang ada di Instagram, yang ada di media sosial lainnya. Ini yang perlu untuk kemudian kita waspadai. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah dibimbing untuk senantiasa melihat seorang alim atau para ulama adalah sebagai role model, sebagai panutan. Kenapa demikian? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan keutamaan seorang alim atau ulama terkait dengan keadaan masanya. Seperti misalnya satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Disebutkan bahwasannya wa innal alim, sesungguhnya seorang alim itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Hatta al-hitani fil ma. Seorang alim itu akan dimohonkan ampunan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Bahkan ikan yang ada di dalam air pun ikut memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang alim. Itu salah satu contoh keutamaan seorang yang berilmu atau ulama. Kemudian Nabi SAW pun menyebutkan wa fadlal alimi, keutamaan seorang alim alal abid, dengan seorang ahli ibadah. Di sini Rasulullah SAW menggunakan komparasi, membandingkan antara seorang alim dengan seorang abid, ahli ibadah. Orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Oleh Rasul SAW dikomparasikan, dibandingkan. Kata Nabi SAW, keutamaan seorang alim dengan seorang abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan sairil kawakib, seluruh bintang gemintang. Ini bentuk perbandingan. Bulan walaupun satu, sinarnya terang benderang. Bintang meskipun banyak, tetapi sinarnya tidak seterang bulan. Itu menunjukkan bahwasannya seorang alim dibandingkan seorang abid, tentu akan lebih bercahaya seorang alim dibandingkan seorang abid. Seorang alim dengan ilmunya, dia akan memberikan cahaya. Seorang alim dengan ilmunya, dia akan memberikan penerangan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena seorang alim, dia akan memberikan bimbingan kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya atau yang berada di sekitarnya. Ketiadaan seorang alim akan menjadikan orang-orang buta terhadap keadaan. Tidak bisa membedakan mana halal, mana haram, karena ia tidak mendapatkan penjelasan tentang itu, tidak mendapatkan penerangan tentang itu. Berbeda ketika ada seorang alim yang mengajarkan tentang al-haram, tentang al-haram, tentang al-halal, halal, haram, sehingga mereka mengetahui tentang itu. Artinya apa? Dengan kehadiran seorang alim, penjelasan tentang halal haram akan menjadi sesuatu yang mudah untuk difahami. Dengan sikap bisa membedakan mana halal, mana haram,
kemudian sikap istiqomah dia untuk menjalankan, memanfaatkan yang halal, maka kehadiran seorang alim telah menyelamatkan seseorang yang menerima penjelasannya. Itu tentang keadaan seorang alim. Dia bisa memberikan penjelasan. Ya. Bahkan dengan kehadiran seorang alim, ikan di air pun ikut mendoakan, ikut memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang alim tersebut. Kejahilan manusia, sikap jahil manusia akan menjadi sebab bencana itu datang. Ya. Kenapa? Orang jahil tidak mengerti agama, kemudian hidupnya serakah, mau menang sendiri, hidupnya tomak, rakus, ya. Ya. Segala sesuatu dimakan, ya. Aspal dimakan, ya. Tembok dimakan, semen dimakan, semua bisa dimakan. Ya. Karena kerakusannya, karena keserakahannya, ya. Kayu-kayu di hutan pun dimakan. Ya. Sehingga dengan sikap akhlak yang seperti ini, bencana itu ya, menjadi sebab timbulnya bencana, dan itu merugikan sekian banyak orang. Sekian banyak manusia. Akibat apa? Akibat keserakahan. Ya, akibat ketamakan, tomak. Ya, huruf tamak itu kan po, ya kan, bulat. Mim, bulat. Ain, ada bulatnya. Menampung semua itu. 3 huruf itu. Ya kan? Nah, jadi ya, seperti itulah tomak. Ya, keserakahan itu akan menghancurkan, ya, membinasakan kepada orang lain. Dengan sebab ketomakan atau ketamakan seseorang, keserakahan seseorang. Ya, sehingga menjadikan kehidupan di dalam masyarakat itu menjadi sesuatu yang meresahkan, bahkan menjadikan sesuatu yang membahayakan bagi masyarakatnya. Ketika seorang alim hadir, ya, menata akhlak masyarakat, menata perilaku masyarakat, ya, sehingga salah satunya masyarakat itu tidak boleh tomak, masyarakat itu tidak boleh serakah, masyarakat itu harus banyak bersyukur dengan keadaan yang ia rasakan sekarang misalnya. Ya, tidak boleh kemudian membinasakan orang lain, menzalimi orang lain. Dengan kehadiran seorang alim, hal-hal yang sifatnya interaktif di antara masyarakat itu, hubungan bermasyarakat, itu akan bisa tertata dengan baik. Ya. Setidak-tidaknya kehadiran seorang alim akan memberi peringatan. Ya. Memberi peringatan untuk tidak bersikap ghulu, bersikap ekstrim, bersikap serakah, ya, ingin menguasai segalanya, misalkan. Ya, tetapi memperhatikan tentang keadaan masyarakat, keadaan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjaga. Ya, gajah akan punya habitatnya, hidup di hutan. Ya kan? Harimau akan bisa hidup di hutan. Burung-burung akan bisa hidup di hutan. Ya, tapi kalau hutannya dihabisi, ya, hutannya dihabisi, kemana mereka? Ya, kemana mereka? Apa tidak kasihan? Ya. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk apa? Di antaranya hadis sahih menjelaskan ketika seorang muslim menanam sebuah pohon, ya, ketika seorang muslim menanam sebuah pohon, kemudian pohon itu dirawat, dipupuk sehingga tumbuh subur, daunnya lebat. Kemudian dari pohon tersebut burung-burung datang ke tempat itu. Makhluk-makhluk Allah yang lainnya pun, ya,
berada di sekitar pohon tersebut, bisa memanfaatkan pohon tersebut. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang menanam pohon itu, ya, dengan makhluk Allah yang lainnya datang ke situ, burung datang, semut datang dan seterusnya. Ya, maka orang itu telah bersedekah. Ya, hitungannya itu hitungan sedekah. Ya, bisa dibayangkan burung bisa dapat makanan dari pohon itu. Ya. Terus kemudian binatang-binatang lain seperti semut atau yang lainnya lah, binatang-binatang lain dengan adanya pohon tersebut bisa ikut. Ya. Kemudian yang lebih penting daripada itu, dengan sebab akar-akar pohon itu, ya, mereka mengikat tanah-tanah sehingga tidak mudah longsor. Ya. Itu juga bahagian dari sedekah, menyelamatkan orang-orang yang tinggal di sekitar pohon tersebut. Belum lagi pohon itu bisa menyimpan air biiznillah. Ya, dengan izin Allah, air terserap di pohon tersebut, di akar-akarnya. Kemudian dengan air itu orang bisa mendapatkan manfaat. Ya. Ya. Sungai bisa mengalir, ya, airnya jernih. Ya. Beda dengan sekarang, sungai airnya keruh dan membawa gelondongan kayu. Kan sedih kita melihat seperti itu. Ya. Jadi, ya, hatta hitani filma, ya, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun ikut mendoakan, memohonkan ampun. Ya, ikut memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seorang alim. Ya, karena dengan seorang alim, ya, yang memberikan penjelasan, penerangan, ya, menyampaikan, ya, pengetahuannya, terutama masalah agama, dibina agama masyarakat itu, sehingga kemudian terselamatkan, ya, tidak hanya manusianya, tetapi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Ya. Maka di sini disebutkan bahwasanya wa fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Ya, keutamaan seorang alim itu, ya, dibandingkan seorang abid, ahli ibadah, ya, itu seperti keutamaan bulan yang bersinar terang benderang dengan, ya, seluruh bintang gemintang. Abid, seorang abid, dia beribadah hanya untuk dirinya. Ya, seorang abid, kalau dia beribadah hanya untuk dirinya. Seorang alim, dia punya ilmu, dia membimbing masyarakat. Ya, dia membimbing umat. Ya. Sehingga dengan kehadiran seorang alim, umat menjadi terbimbing. Ya. Saya sering menukil kisah tentang pembunuh 100 orang. Ketika ia membunuh 99 orang, ia datang ke seorang rahib, seorang ahli ibadah. Dia bertanya, apakah masih ada pintu taubat untuk saya? Ya. Kata rahibnya, tidak ada. Kemudian dibunuhlah dia. Genap 100 orang, ya, yang dihilangkan nyawanya. Ya, dibunuh. Ya. Ketika datang kepada seorang alim, apa yang diucapkan oleh seorang alim? Yang diucapkan seorang alim memberikan bimbingan, memberikan arahan, taujihat. Ketika bertanya dengan pertanyaan yang sama, masih adakah pintu taubat untuk saya? Saya sudah membunuh sekian. Kata seorang alim, masih ada. Tapi kamu harus pindah. Nah, ini bimbingannya ini. Taujihatnya ini, bimbingannya ini, kamu harus pindah. Itu seorang alim. Kenapa? Harus pindah ke satu tempat yang di sana orangnya baik-baik. Di sana orangnya baik-baik. Artinya apa? Seorang alim itu memberikan bimbingan.
Kenapa? Kalau dia bertaubat, sementara tetap di tempat tersebut yang lingkungannya jelek, akan terulang lagi kejelekan itu. Maka atas bimbingan seorang alim, kamu harus pindah ke satu daerah yang daerah tersebut masyarakatnya baik. Ya, singkat cerita akhirnya meninggal di tengah perjalanan. Itu menunjukkan keutamaan seorang alim. Seorang yang berilmu. Ya, bisa memberikan wawasan kepada orang yang bertobat ini untuk kemudian benar-benar melaksanakan pertaubatannya. Ya, itu seorang alim. Ya. Orang mau tobat ya, dari berhenti merokok, malah disuruh pindah ya, ke tempat yang di situ ada pabrik rokoknya. Ya tambah mabok. Nah, kan tidak begitu bimbingannya. Jadi itulah pentingnya seorang alim. Nah, di dalam dunia digital, ya, nanti itu kan di Instagram dan sebagainya, orang-orang akan ikut jadi follower, pengikut. Yang semua ini adalah semu. Yang diikutinya siapa? Yang diikutinya itu siapa? Ya. Orang-orang yang membuat kontennya itu siapa? Ya. Mengikuti influencernya dan role modelnya itu siapa? Orang yang berbuat kesyirikan. Ya, tapi dia nyumbang ke sana sini, bangun jalan ini segala macam. Iya, tapi dia akidahnya rusak. Ya, mengajarkan kepada umat ya, tentang akidah-akidah yang tidak benar, keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Begitu. Nah, ini kan ya, jangan sampai kita kemudian tertipu atau menggunakan alat itu kemudian justru menjadikan ya, masyarakat itu tercemari dari sisi i'tiqadiyah, ya, keyakinan, dari sisi tauhid, bahkan dari sisi kecintaan dia terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi kita benar-benar ya, ingin menjadikan perangkat dengan teknologi yang baik ini bermanfaat untuk Gen Z, untuk generasi Z ini yang sekarang mereka hidup ya, mengisi masa sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.